Mikroba tanah. Tanah yang kita injak adalah tempat hidup bagi berbagai macam organisme selain cacing dan makroorganisme lainnya yang biasa kita lihat. Ada banyak organisme mikroskopis kecil yang memainkan peran penting dalam hidup kita. Organisme mikroskopis ini dikenal sebagai mikroba tanah yang membantu menyimpan nutrisi penting ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh semua tanaman untuk tumbuh. Nutrisi utama yang dimasukkan mikroba ke dalam tanah adalah nitrogen. Dua jenis mikroba utama dalam tanah adalah bakteri dan jamur. Kedua organisme ini memainkan peran utama dalam siklus nitrogen. Tanaman tidak dapat menerima nitrogen secara bebas dari udara. Jadi, bagaimana mikroba mengirimkan nutrisi penting ini ke tanaman? Siklus ini mengambil nitrogen dari satu sumber seperti udara di sekitar kita dan mengubah bentuk nitrogen itu dengan bantuan mikroba, sehingga dapat digunakan oleh sumber yang sama sekali berbeda seperti tanaman. Proses mengeluarkan nitrogen dari udara dan memasukkannya ke dalam tanah untuk digunakan tanaman disebut dengan nitrifikasi. Bakteri dan jamur yang melakukan nitrifikasi ini disebut dengan mikroba nitrifikasi. Ada juga mikroba yang melakukan hal sebaliknya. Mereka mengeluarkan nitrogen dari tanah dan memasukkannya kembali ke udara. Mikroba ini disebut juga mikroba denitrifikasi. Ada satu jalur kunci lain yang diambil oleh nitrogen, karena nitrogen adalah bagian dari semua organisme hidup. Ketika beberapa makhluk hidup mati, ada mikroba pembusuk yang mengubah nitrogen makhluk hidup sebelumnya menjadi nitrogen yang dapat digunakan oleh organisme lain yang hidup saat ini seperti tumbuhan. Ketiga proses ini membentuk poin utama dari siklus nitrogen. Beberapa mikroba ini menempel pada sistem akar tanaman. Ini adalah hubungan simbiosis penting yang berarti kerjasama dari dua atau lebih spesies untuk tujuan bersama. Seperti hubungan antara jamur dan tumbuhan yang sangat membutuhkan nitrogen. Bakteri juga melakukan hubungan simbiosis dengan tumbuhan. Mikroba berperan dalam 80-90% dari semua proses yang terjadi di tanah yang membuat hara tersedia untuk bentuk kehidupan lain yang lebih kompleks, seperti tumbuhan dan hewan yang membutuhkan ini. Tetapi tidak bisa mendapatkannya secara langsung dari keadaan alami mereka. Ada banyak mikroorganisme dengan fungsi serupa, termasuk berbagai jenis bakteri dan jamur yang semuanya berperan dalam siklus nitrogen. Ada mikroba yang bebas bergerak di dalam tanah, dan ada mikroba yang menempel di akar. Kesamaan fungsi dari mikroba ini sangat penting, karena akan memastikan bahwa nutrisi selalu tersedia. Tanpa beragam organisme yang berbeda, semua jenis jamur nutrifikasi dapat mati setelah malam musim panas yang dingin. Jika ini menjadi satu-satunya jenis mikroba nitrifikasi di tanah Anda, maka semua tanaman yang hidup di area itu akan cepat mati. Keanekaragaman di antara berbagai jenis mikroba tanah memungkinkan terjadinya interaksi dan hubungan simbiosis baru. Diyakini bahwa ada beberapa tingkat keragaman spesies minimum yang diperlukan untuk fungsi tanah yang benar dan untuk menjaga stabilitas dalam produksi unsur hara. Contoh yang bagus dari ini ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh B.S. Griffith dan kawan-kawan. Studi ini menunjukkan bahwa ketika beberapa bakteri minyak mati dengan fumigasi, gas akan dipompa ke dalam tanah sehingga terjadi penurunan fungsi tanah yang signifikan secara statistik. Tanpa sumber nutrisi yang stabil ini, banyak tanaman yang kita andalkan saat ini tidak dapat menghasilkan makanan atau produk bermanfaat lainnya untuk manusia dan hewan.